Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Himatul Aliyah dari kelas 5C. Submateri yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Riggs berpendapat ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara, yaitu keadaan penduduk, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi negara, dan sistem politik. Yang pertama, keadaan penduduk. Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk tentunya akan berubah dari waktu ke waktu karena berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, imigrasi penduduk, informasi kependudukan, dan kualitas penduduk. Yang pertama, kelahiran. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Faktor yang membuat tingkat kelahiran sangat tinggi ada 4. Yang pertama, pernikahan usia muda khususnya di daerah pedesaan. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua untuk memiliki anak banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena penerus keturunan, sumber tenaga kerja, dan dianggap membawa rezeki. Dan yang terakhir, tumpuan pada hari tua. Beberapa orang tua yang sudah lanjut usia menganggap bahwa anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tuanya kelak. Angka kelahiran dapat ditekan dengan beberapa faktor dan dengan dibarengi oleh kesadaran mengenai pentingnya hal-hal berikut, seperti keluarga berencana, undang-undang perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun, selanjutnya penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja, dan yang terakhir peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian. Faktor penyebab kematian antara lain sarana kesehatan yang belum memadai, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk, pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, peperangan, dan bencana alam dan berbagai wabah penyakit. Beberapa hal tersebut dapat dikendalikan oleh berbagai faktor berikut, seperti meningkatkan fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang bergizi, lingkungan yang bersih dan teratur, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, dan keadaan negara yang damai. Faktor yang ketiga yaitu migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah yang baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan tersebut disebut dengan mobilitas sirkuler. Migrasi dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibagi lagi menjadi 3, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi sendiri yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya penduduk Maroko pindah ke Indonesia. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya penduduk Indonesia pindah ke Malaysia. Yang terakhir remigrasi yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asalnya. Migrasi dalam negeri terdiri atas transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Faktor keempat yang mempengaruhi keadaan penduduk yaitu informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Yang pertama, sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, kegiatan ini dilakukan dalam periode 10 tahun. Sensus penduduk yang dilakukan terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, sensus de jure, artinya pencacahan yang hanya dikenakan kepada mereka yang tinggal di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, sensus de facto, artinya pencacahan yang dikenakan kepada penduduk yang ada di suatu daerah ketika dilakukan sensus penduduk. Kegiatan selanjutnya yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi ini dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil, misalnya tingkat RT atau RW. Kegiatan selanjutnya yaitu survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Survei penduduk dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, survei bertahap tunggal dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai berbagai kegiatan demografi yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok dalam periode tertentu.
Yang kedua, survei bertahap ganda, yaitu melakukan kunjungan berulang-ulang setiap penduduk yang disurvei dalam interval waktu dan jarak tertentu. Yang ketiga, survei bertipe kombinasi, artinya gabungan survei tunggal dan survei ganda yang berfungsi menafsirkan kejadian-kejadian vital dalam peristiwa demografi. Faktor terakhir yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan dalam menentukan kualitas penduduk yaitu pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Pendidikan sendiri menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan pendidikan di Indonesia ini yaitu tidak semua penduduk di Indonesia merasakan pendidikan yang tinggi. Sebagian besar hanya berpendidikan di tingkat SD dan SMP. Hal tersebut disebabkan oleh biaya pendidikan yang relatif tinggi, minat menyekolahkan anak bagi orang tua yang sangat rendah, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, dan jauhnya jangkauan terhadap lokasi yang menyediakan sarana pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memperluas kesempatan dalam memperoleh pendidikan dengan cara meringankan biaya pendidikan, menambah jumlah sekolah dan tenaga pengajarnya, meningkatkan kualitas guru, dan lebih memantapkan lagi pelaksanaan program wajib belajar. Selanjutnya, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesehatan penduduk antara lain memperbaiki lingkungan yang buruk, program perbaikan gizi, menambah fasilitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara intensif. Yang selanjutnya, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam 1 tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapita, maka semakin tinggi pula kualitas penduduk dari segi ekonomi. Yang terakhir, mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian tetap, semakin baik kualitas penduduk. Mata pencaharian penduduk Indonesia antara lain petani, penambang, pekerja industri, listrik, perdagangan, jasa angkutan, komunikasi, dan keuangan. Faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat, sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Asosiasi yang dibentuk ini kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Sistem ekonomi ini memiliki dua pengaruh. Yang pertama pengaruh langsung dan yang kedua pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung sendiri memiliki 3 konsep yaitu konsep komoditi, konsep kebebasan memilih, dan konsep kebebasan kontrak. Selanjutnya pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa tentunya memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan ini berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai dengan didirikannya inspeksi perburuhan, perlindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasa. Faktor yang mempengaruhi sistem selanjutnya yaitu ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Faktor yang mempengaruhi sistem yang terakhir yaitu sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter, tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat pelengkap yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.